Allah Subhanahu wa taala telah hantar ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu para anbiya untuk satu maksud sahaja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Allah taala telah hantar Nabi Nuh, sampai seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk usaha macam mana di dalam hati-hati manusia ini hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dia pandai buat kapal, tapi Nabi Nuh tak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya ini boleh pandai buat kapal. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Idris, tapi Allah taala tidak beri amanah, tidak perintahkan kepada Nabi Idris supaya bisa mengajarkan kepada kaumnya boleh membuat pakaian-pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Daud, boleh membuat kerajinan-kerajinan tangan, boleh membuat baju besi, pedang, lembing dan senjata-senjata yang tangguh, perisai. Tapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menitipkan amanah walaupun sekali kepada Nabi Daud supaya ia sungguh-sungguh mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya pandai membuat perkara-perkara itu semua. Tapi seluruh para nabi hadir ke permukaan bumi dengan membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk usaha mengajak manusia hanya yakin kepada Allah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran selain Allah dari dalam hati-hati manusia, hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah lihat dan sering dengar macam mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah pelajaran iman kepada Nabi Musa alaihi salam. Satu hari Allah taala telah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah yang berada di tanganmu ini?" Allah taala cuma tanya satu hal saja, "Apa yang ada di tanganmu?" Tapi Nabi Musa karena ketika itu begitu terkesan dengan benda, maka dia berikan jawaban yang begitu panjang. "Wahai Allah, ini adalah tongkatku. Hiya asaya, ini tongkatku." Kata-kataku ini Allah yang Ta'ala sangat-sangat tak suka. Ini tongkatku. Dengan ini aku bisa menggiring kambing-kambingku. Dengan ini aku bisa bersandar. Dengan ini aku bisa berjalan jauh. Dengan ini aku boleh mengambil daun-daunan, ranting-ranting kayu untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Dengan ini, kemudian terus dia sebutkan kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan tongkat yang ada di tangannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak suka dengan perasaan, dengan keyakinan yang ada dalam hati Musa ketika itu. Sehingga sesuatu yang dikatakan begitu bermanfaat oleh Musa, Allah taala perintahkan untuk mencampakkan benda itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, 50.000 tahun sebelum Allah taala jadikan dunia dan langit ini, sebelum Allah taala ciptakan langit dan bumi ini, Allah taala telah putuskan detik mana Allah taala akan rubah sebuah kayu, sebuah tongkat menjadi ular. Dan demikianlah Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah taala cipta alam ini, bahwa pada detik mana tongkat yang berada di tangan Nabi Musa ketika itu Allah taala akan rubah menjadi ular yang membinasakan. Sekiranya saja ketika itu Musa tidak cepat-cepat melepaskan tongkat itu, maka tongkat itu akan membinasakan dirinya. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu datang sifat kepatuhan dalam hati Musa. Ini pun hidayah Allah. Kemudian Nabi Musa campakkan tongkat itu. Ketika dicampakkan tongkat itu, maka ketika itulah dengan takdir Allah, maka tongkat itu telah berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan ular itu terus memburu Musa dan hendak membinasakan Musa. Ketika itulah Musa lari daripada tongkatnya sendiri. Dia lari terus. Dikatakan bahwa dia lari putar-putar di atas gunung Tursinai, dikejar-kejar oleh tongkatnya sendiri dengan begitu masa yang sangat lama. Begitu lama dia dikejar-kejar, sehingga ketika nampak bahwa Musa tidak ada daya apa-apa lagi dengan tongkat yang tadinya ia sanjung-sanjung, dengan tongkat yang tadinya ia banyak menggantungkan harapan-harapan, maka Allah telah perintahkan, "Wahai Musa, tangkap tongkat itu." Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu pun Allah taala
berikan hidayah sifat kepatuhan dalam Nabi, dalam hati Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan tangan Musa untuk menangkap itu tongkat. Untuk menangkap itu tongkat yang telah berubah menjadi ular. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah ditangkapnya kepala ular itu, Allah taala pun telah putuskan rubah lagi menjadi tongkat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Musa Allah taala beri kefahaman dalam hati dia. Sesuatu yang tadinya bermanfaat, Allah taala kuasa bisa menjadikan benda yang paling mudarat. Dan ketika benda itu sangat mudarat, apabila datang perintah Allah untuk mengambil, untuk pegang, maka Allah taala pun kuasa menjadikan benda itu sangat bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Allah telah perbaiki keyakinan Musa, sehingga tidak ada lagi keyakinan kepada tongkat, tidak lagi kebesaran tongkat dalam hati Musa. Walaupun tongkat ini sudah nyata-nyata boleh menjadi ular, tetapi ketika ia berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih dan ahli-ahli sihir dia, telah menghadapkan ular-ular yang sangat banyak sekali, tetapi dia tidak ada keyakinan sedikit pun kepada tongkatnya. Ketika itu dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, apakah yang seharusnya aku buat? Maka Allah telah perintahkan campakkan tongkatnya, dan tongkat ini Allah telah rubah menjadi ular yang sangat besar dan membinasakan semua ular-ular ahli sihir Fir'aun laknatullah alaih. Dan ketika Musa berhadapan dengan sungai, sedangkan di belakang Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya, Nabi Musa pun tidak terkesan dengan tongkat. Ketika itu dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah yang sepatutnya aku buat? Ketika itu dia hanya yakin kepada Allah, tidak ada sedikit pun keyakinan kepada benda yang ada dalam genggamannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah perintahkan, wahai Musa, kau pukullah lautan itu. Kalaulah Nabi Musa tidak taat, kalaulah Nabi Musa yang ada sifat pikir-pikir terhadap perintah Allah, tentu dia akan fikir, salah apa laut ini harus dipukul? Yang salah itu Fir'aun, yang salah itu bala tentaranya. Kenapa yang dipukul itu harus laut? Kenapa tidak kepala Fir'aun saja yang dipukul? Tetapi inilah sifat taat Nabi Musa ketika itu. Ketika dia pukulkan tongkat kepada laut, maka terbentang 12 jalan di atas laut. Terbentang 12 jalan sesuai dengan jumlah suku bangsa daripada orang-orang Yahudi ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Musa dan seluruh kaumnya telah menyeberang sampai ke seberang, dan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya pun menyeberang dengan jalan yang sama. Ketika mereka sudah hampir sampai ke tepi, maka Musa pun risau, bimbang, dan dia mengadu lagi kepada Allah, wahai Allah, mereka hampir-hampir saja mengejar kami. Maka Allah telah perintahkan, wahai Musa, pukul lagi tongkat kepada sungai, kepada lautan itu. Maka lautan tadi telah menyatu, dan jalan-jalan tadi pun telah tertutup, sehingga Allah telah binasakan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang seperti inilah yang Allah taala mau ada dalam hati-hati kita. Kita hendak yakin, tuan-tuan yang mulia, bahwa sehelai daun yang runtuh, yang gugur dari rantingnya, sama ada musim hujan lebat, musim angin, ataupun tak ada musim apa-apa, bukan musim hujan lebat, bukan musim angin kencang, apabila dia gugur, ini karena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehelai daun dia jatuh, dia gugur dari rantingnya, bukan karena dia telah tua, bukan karena angin kencang, bukan karena hujan yang sangat lebat, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang seperti ini yang kita mau belajar. Keyakinan yang seperti ini yang kita mau usahakan. Keyakinan yang tidak terkesan dengan makhluk. Keyakinan yang sedikit pun tidak bercampur dan berdampingan dengan asbab-asbab kebendaan. Keyakinan yang tidak dikotori oleh benda-benda dunia. Keyakinan yang tidak dikotori oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan mudarat hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pisau boleh memotong apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, maka pisau, pedang, setajam apapun tidak akan bisa memotong benda sehalus apapun. Tetapi apabila Allah taala hendak memotong satu-satu benda, Allah taala tidak perlu berhajat kepada pisau. La ilaha illallah.